Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya tulab. Selamat pagi wahai anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Saqulu lakum ahlan wa sahlan fi hadzal fasli al-lughah arabiyah ma'i Muhammad Panji Tawakal Latif. Ya, Bapak ucapkan selamat datang kembali di kelas bahasa Arab. Nah, baik. Setelah minggu lalu kita membahas tentang qiraah, tentang kholikul alam dan sedikit-sedikit mengartikan. Sekarang kita akan masuk ke fahmut tarkib. Tarkib ya, penjelasan tentang isim mausul. Nah, kata sambung di sini seperti alladzi, allati, alladzi, allati, alladina, lalati dan lain sebagainya ya. Nah, baik, agar lebih berkah seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Arab kita kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik semuanya, thayyib. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Semoga diawali dengan berdoa kita lebih mudah dan lebih cepat dalam menyerap pembelajaran bahasa Arab ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kita sekarang itu tentang tarkib, penjelasan tentang isim mausul atau kata sambung ya. Agar lebih jelasnya, baik mari kita sama-sama perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, thayyib, pembahasan kita kali ini tentang isim mausul ya, yang artinya yang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, tujuan pembelajaran kita dengan mempelajari tarkib diharapkan siswa dapat menyusun kalimat bahasa Arab sesuai kaidah kebahasaan, tentunya kaidah isim mausul ya. Nah, yuk kita simak apa itu isim mausul. Nah, isim mausul adalah kata yang berarti yang atau maknanya yang. Nah, yang kedua, isim mausul harus sesuai dengan kata sebelumnya dalam hal mufrad, musanna, jama, mudzakkar serta muannasnya. Jadi kalau kalimat sebelumnya mufrad berarti isim mausulnya juga mufrad. Musanna kalimat awalnya berarti isim mausulnya juga musanna. Nanti kita akan pelajari ya lebih mendalam. Pada intinya isim mausul itu harus menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Yang ketiga, kata kerja yang berada setelah mausul harus disesuaikan dengan isim mausul sebelumnya. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kata kerjanya menunjukkan mufrad mudzakkar, maka isim mausulnya pun sama, harus mufrad mudzakkar, yaitu tunggal laki-laki, misalkan yaitu dengan alladzi. Nanti kita akan bahas juga ya. Selanjutnya, ada apa saja sih isim mausul itu? Nah, isim mausul di sini ada beberapa. Yang pertama ada alladzi. Alladzi tadi artinya yang ya, semuanya bermakna yang. Alladzi untuk tunggal laki-laki. Jadi alladzi itu yangnya ditujukan kepada laki-laki. Misalkan Ahmad alladzi jaa ilal matbah. Jadi ketika Ahmad kan laki-laki, berarti pakai isim mausulnya alladzi. Terus yang kedua alladani untuk musanna laki-laki. Musanna itu dua orang laki-laki. Nah, alladzani. Nah, yang ketiga alladzina. Kalau alladzina ini digunakan untuk jamak laki-laki. Jadi laki-lakinya ada banyak, maka pakainya alladzina. Nah, itu ya isim mausul untuk mudzakkar. Alladzi, alladzani dan alladzina. Nanti kita akan kasih contoh satu persatu untuk isim mausul mudzakkar ya. Selanjutnya kita akan membahas isim mausul jenis muannasnya atau perempuannya. Ada apa saja? Sama ya, ada 3 ya. Isim mausul untuk muannas yang pertama ada allati. Allati digunakan untuk tunggal perempuan. Kalau tadi Ahmad, sekarang misalkan Aisyah allati tadhabu ilal matbah gitu. Aisyah yang pergi ke dapur. Nah,
karena Aisyah ini perempuan dan tunggal satu orang perempuan, maka isim mausulnya pakainya allati. Selanjutnya contoh yang kedua ada allatani untuk musanna perempuan. Musanna di sini adalah dua orang perempuan ya. Maka ketika misalkan Aisyah wa Aminah, di sini jadi dua orang kan perempuan. Nah, maka pakai isim mausulnya allatani. Nah, allati untuk tunggal, allatani untuk musanna. Selanjutnya isim mausul yang ketiga ada allati atau lallati ya, untuk jamak perempuan. Nah, untuk jamak perempuan di sini ketika ada Aisyah atau satu kelas perempuan dan lain sebagainya, maka di sini pakainya lallati atau allati ya. Nah, itu digunakan untuk muannas yang muannasnya jamak atau perempuan banyak, maka pakainya lallati. Nanti kita akan bahas satu persatu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dari isim mausul tadi ya. Lihat contoh-contohnya, perhatikan. Yang pertama di sini ada contoh dari mudzakkar mufrad atau mufrad mudzakkar. Jadi laki-laki satu orang. Nah, contohnya untuk penggunaan isim mausulnya tahaddasa Ahmad ma'ahihi alladzi ada min Jakarta. Ahmad berbicara dengan saudaranya yang baru kembali atau baru pulang dari Jakarta. Nah, di sini kan Ahmad satu orang, maka pakainya alladzi ya, yang. Terus untuk contoh yang kedua, di sini ada mudzakkar jamak. Jadi jamak mudzakkar, laki-laki banyak. Nah, contoh kalimatnya untuk penggunaan isim mausul, undur ila talamid alladzina nazalu minal hafilah. Lihatlah para siswa yang turun dari bus. Nah, kenapa di sini pakai alladzina? Karena talamid itu jamaknya dari tilmidun ya. Terus contoh yang ketiga, di sini ada mufrad muannas, perempuan tunggal. Almar'atu allati tajlisuhuna Aisyah. Perempuan yang duduk di sana itu Aisyah. Nah, jadi itulah contoh dari penggunaan isim mausul yang berorientasi yang ya. Itu beberapa contohnya. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, perhatikan kembali, kita masuk ke contoh yang agak panjang atau contoh berikutnya ya. Nah, di sini ada tuhibbu Aisyah al-miklamah allati launuha asfar. Aisyah menyukai tempat pensil yang warnanya kuning. Nah, contoh yang kedua, yuhibbullah al-muslimin alladzina yusalluna bil ikhlas. Allah menyukai orang-orang muslim yang melaksanakan sholat dengan ikhlas. Nah, kenapa di sini pakai alladzina? Karena ini muslimin jamaknya dari muslim, orang-orang muslim ya. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada khalaqallahu syamsa allati yunawwirul arda naharon. Allah menciptakan matahari yang menerangi bumi pada siang hari ya. Nah, kenapa di sini pakainya allati ketika syamsa? Karena syamsun dan qamarun itu lebih condong dengan bimakna muannas ya. Syamsun matahari, qamarun bulan. Nah, pakainya allati. Nanti kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya ada anzalallahul ma'a alladzi yaj'alul arda hisbah. Allah menurunkan air yang menjadikan bumi subur. Nah, yang menjadikan yaj'alu ya. Nah, al-ma'a alladzi. Nah, di sini pakainya alladzi. Nah, terakhir contoh dari isim mausul ada kalimat yuridu Ahmad jaddahu alladzi yaskunu bi Surabaya Jawa Syarqiyah. Nah, Ahmad menginginkan bertemu dengan kakeknya yang tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini pakainya alladzi. Kenapa pakai alladzi? Coba ada yang tahu tidak? Nah, kenapa pakai alladzi? Karena di sini
Kalimat sebelumnya itu Ahmad ya. Kalau Ahmad bentuk dari mufrad mudzakkar. Jadi satu orang dari laki-laki. Nah, sekarang kita akan masuk kepada isim mausul yang disandingkan dengan kata kerja, baik sebelumnya atau sesudahnya ya. Nah, perhatikan di sini ada bagan atau kolom isim mausul. Peruntukannya apakah untuk mufrad mudzakkar, mufrad muannas, jamak mudzakkar atau jamak muannas. Nah, di sini persesuaian isim mausul dengan kata sebelum dan sesudahnya. Perhatikan ya. Di sini bentuk kata kerjanya ya. Apakah ini berorientasi kepada mufrad mudzakarnya ataupun yang lainnya. Yang pertama ada alladzi. Alladzi di sini diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar atau tunggal laki-laki. Nah, contoh kalimatnya at-tilmidzu alladzi ijtahada. Ijtahada untuk fi'il madi. Nah, yang setelah garis miringnya yaitu yajtahidu untuk fi'il mudhari. At-tilmidzu alladzi ijtahada. Siswa yang bekerja dengan keras atau bersungguh-sungguh ya, yang bekerja keras. Kalau fi'il madi berarti at-tilmidzu alladzi ijtahada. Siswa yang sudah bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Nah, ingat ya, fi'il madi kan orientasinya sudah. Nah, kalau fi'il mudhari berarti at-tilmidzu alladzi yajtahidu. Siswa yang sedang atau akan bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Paham gimana dari satu contoh yang ini? Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Yang kedua ada allati. Allati di sini diperuntukkan untuk mufrad muannas atau perempuan tunggal. Contoh kalimatnya yang fi'il madi at-tilmidatu allati ijtahadat. Siswi yang bersungguh-sungguh, yang sudah bersungguh-sungguh. Kalau fi'il mudhari at-tilmidatu allati tajtahidu. Siswi yang sedang atau akan bersungguh-sungguh. Gimana dari dua contoh tersebut? Sudah bisa dipahami? Kalau belum, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya ada alladzina. Nah, alladzina digunakan untuk jamak mudzakkar. Laki-laki banyak. Nah, contoh kalimatnya untuk fi'il madi at-tilmidzu alladzina ijtahadu. Nah, ijtahadu, ijtahada, ijtahada, ijtahadu ya. Siswa-siswa yang sudah bekerja keras atau yang sudah bersungguh-sungguh, itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya at-tilmidzu alladzina yajtahiduna. Siswa-siswa yang sedang bersungguh-sungguh atau bekerja keras. Contoh yang terakhir di sini ada lallati. Lallati diperuntukkan untuk jamak muannas atau perempuan banyak, jamak ya. Nah, contoh kalimatnya at-tilmidatu lallati ijtahadna. Nah, artinya barusan di sini orientasi kepada fi'il madi at-tilmidatu lallati ijtahadna. Siswi-siswi yang bersungguh-sungguh atau yang bekerja keras. Nah, kenapa di sini pakai lalati? Karena Pak, di sini ada jamak muannas dari tilmidat. At-tilmidatu itu jamannya dari tilmidatun. Nah, untuk fi'il mudhari'nya at-tilmidatu lallati tajtahidna. Siswi-siswi yang sedang atau akan bekerja keras. Nah, baik itu ya untuk contoh-contoh dari penggunaan isim mausul dengan kata sebelum dan sesudahnya, baik orientasinya ke fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Nah, jangan lupa setelah menyimak pembahasan kita kali ini agar mengisi latihan evaluasinya ya, agar lebih paham. Nah, jangan lupa diisi, jangan terburu-buru, fokus kepada pembahasan yang sudah dibahas tadi. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, gimana? Mudah dipahami tentang isim mausul? Mudah kan? Nah, itu isim mausul seperti alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, dan lalati dan lain sebagainya. Itu akan menjadi korelasi dengan pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya ya.
Nah, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat dipahami dengan baik dan nantinya mudah diamalkan ya. Nah, jangan lupa seperti biasa di akhir pembelajaran akan ada yang tadi evaluasi dari pembelajaran bahasa Arab kita kali ini. Jangan lupa diisi ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.